الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahmatullah, tidak hentinya marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini atas hidayah dan ridhonya kita semuanya masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jum'ah bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini benar-benar membawa manfaat, dapat mengantarkan pada diri kita semuanya untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Di dalam surat Ali Imran ini memberikan motivasi kepada kita semuanya agar supaya keberadaan kita orang-orang yang beriman ini memahami tugas dan peranan kita. Kita sebagai umat Muhammad tentu saja kita harus melaksanakan ajaran perintah yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah menegaskan di situ, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ini sangat luar biasa memberikan penekanan kepada kita agar supaya dalam hidup ini benar-benar bermakna. Jangan sampai kita hidup tanpa bermakna. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, yaitu nurun, cahaya. Yang dimasukkan cahaya di sini adalah keberadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab atau Al-Quran yang menjelaskannya. Ini adalah menyatu dengan kehidupan kita. Keberadaan kita dengan perintah Rasulullah senantiasa terikat di mana saja, kapan saja kita berada.
Makanya Rasulullah menekankan ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa abi sayyidal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang ada. Kalau kita hidup ini tanpa kesan, tanpa harapan, tanpa beban, maka sangat telah rugi keberadaan kita di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, apa yang ada pada Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semuanya. Dan Al-Quran adalah merupakan pegangan di dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita, untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Al-Quran. Kalau kita hidup lepas dari Al-Quran, tentu saja kita akan tergolong orang-orang yang merugi. Saudara, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah menegaskan, dan ini sangatlah penting bagi kita semuanya, di mana Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah, kamu sekalian itu adalah sebaik-baik umat. Yang dimaksudkan kuntum khairu, Anda yang sebaik-baik umat itu siapa? Umat Muhammad, kita umat Islam. Jadi kita supaya tidak terkecoh, makanya dengan akal yang sehat, dengan hati nurani yang jernih, kita bisa memahami keberadaan Al-Quran itu. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Kita dalam hidup ini harus mempunyai makna, karena kita dijadikan oleh Allah hidup ini ukhrijat linnas, diperuntukkan kepada sesama kita umat manusia. Karena apa? Karena kita paham Allah menegaskan sebagai umat Islam, mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga hal ini harus senantiasa menyatu dengan kehidupan kita. Dalam hidup ini hendaknya kita senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan kepada lingkungannya, bahkan kebaikan untuk bangsa dan negaranya. Untuk berbuat baik itu tidak pandang terhadap siapa. Siapapun yang termasuk makhluk Allah, manusia, itu merupakan kewajiban yang sama kita. Kita diperintahkan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Di samping itu juga diperintahkan agar supaya kita meninggalkan kemungkaran, mengajak untuk meninggalkan kemungkaran. Apapun bentuknya larangan harus kita tinggalkan. Apakah itu kecil atau besar, yang namanya larangan harus kita tinggalkan. Itulah kalau kita ingin benar-benar menjadi insan yang benar-benar beriman. Karena orang dikatakan orang yang benar-benar beriman adalah apabila mereka itu benar-benar meyakini di dalam hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Tidak cukup dengan lisan saja, juga tidak cukup dengan perbuatan, harus sinkron lahir dan batinnya. Maka di ayat itu ditegaskan yang ketiga, selain ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang namanya umat Muhammad, umat Islam itu senantiasa beriman kepada Allah di mana saja, kapan saja berada. Maka Rasulullah menegaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah kamu pada Allah di mana saja kalian berada. Ini mari kita jadikan renungan dalam hidup agar supaya ada perubahan yang signifikan
Hari ini yang baik kita tingkatkan kebaikannya, yang belum baik harus kita ubah menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kemudian yang selanjutnya di dalam ayat itu ditegaskan, walau amana ahlul kitab, andai kata ahli kitab itu mau beriman, walau amana ahlul kitab lakana khairan, andai kata ahli kitab itu mau beriman, sebenarnya lebih baik bagi mereka. Pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksud ahlul kitab itu? Al-Quran menegaskan yang dimasukkan ahli kitab di situ adalah Yahuda wa Nasara. Bukan para kiai, bukan para ustaz, bukan para hafid, tapi Yahuda wa Nasara. Andai kata mereka itu mau beriman, lakana khairun, lebih baik bagi mereka itu. Minhumul mu'minuna, di antara mereka ada yang beriman. Di antara mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu juga ada yang beriman. Namun Allah tegaskan di akhir ayat itu, wa aksarumul fasikun, tetapi kebanyakan mereka itu adalah fasik. Orang fasik itu adalah sebenarnya mengerti kebenaran Islam, tapi mereka tidak mau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Maka kalau ada orang Islam tidak mau mengamalkan syariat Islam, itulah orang fasik. Makanya jangan coba-coba kalau kita mengaku diri kita sebagai umat Islam tidak mau mengamalkan nilai-nilai syariat Islam itu sendiri, itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Padahal sekarang banyak di antara kita mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, mengaku dirinya sebagai orang Islam, tapi mau Jumatan saja tidak mau berangkat, katanya izin. Apalagi sholat yang 5 kali sehari sembah. Itu banyak di antara kita. Coba kita adakan evaluasi. Kalau kita punya remaja kita kumpulkan, remaja punya teman berapa jumlahnya, kiri kanan satu RT itu ada berapa kakak, 28 kakak, 28 kakak itu yang KTP-nya Islam berapa, mayoritas Islam. Baru kita pelajari, si fulan punya anak 3, mereka tidak pernah ke masjid, orang tuanya karena juga tidak pernah ke masjid. Itu semuanya adalah merupakan tanggung jawab kita sebenarnya. Makanya kita punya peranan yang sangat luar biasa. Itu merupakan tanggung jawab kita. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Allah memberikan penegasan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian untuk berbuat baik dan takwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dalam bentuk apapun. Apakah itu dengan nasihat lisan, apakah itu dengan amal perbuatan, apakah itu dengan harta kekayaan kita. Walaupun sedikit, katakanlah kalau orang itu menjadi orang yang pemurah, mereka akan menjadi kekasih Tuhan. Kalau orang itu pemurah, mereka akan dicintai sesama manusia. Bahkan surga pun cinta dengan orang-orang yang pemurah. Rasulullah menegaskan, as-sakhiyu qaribu minan nas, qaribu minallah, qaribu minal jannah. Jadi orang-orang yang pemurah itu mereka akan dekat dengan Allah, dekat dengan sama manusia, dekat dengan surga. Itu minanar, mereka akan jauhkan dengan neraka. Itu makna orang yang pemurah. Apakah pemurah itu memberi yang banyak atau sedikit? Yang penting menjadi orang yang kriteria pemurah. Sedikit pun kalau itu ikhlas, barokah. Jangan sebaliknya.
Hidup di dunia hidup sekali saja menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang kikir. Maka Rasulullah tegaskan, wal bakhilu ba'idu minallah, jauh dengan Allah. Ba'idu minan nas, jauh dengan sama manusia. Ba'idu minal jannah, mereka jauh dengan surga. Qaribu minan nar, dan dekat dengan neraka. Itu tugas kewajiban kita dalam hidup ini, untuk menunjukkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa. Mari kita adakan evaluasi diri kita secara totalitas di dalam rangka untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.